Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode perdana kali ini, kita akan membahas mengenai perdagangan karbon yang nantinya coba kita rujuk pada perdagangan karbon biru. Bagi kalian yang merasa tema ini bermanfaat, atau mungkin sebaliknya, jangan ragu untuk like, komen, ataupun share. Saya Fuad Tani Karaman, hanya diganti jaringan. Jangan disingkat. Kita mulai dari perdagangan karbon. Perdagangan karbon didefinisikan sebagai jual beli kredit yang mengizinkan sebuah entitas, baik perusahaan ataupun negara, untuk mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca sendiri jenisnya sangat banyak, namun karena yang paling banyak diproduksi di dunia ini adalah karbon dioksida, sehingga kata karbon dijadikan sebagai referensi utama dalam penamaannya. Kita flashback pada tahun 2005, berawal dari protokol Kyoto yang diinisiasi oleh PBB, menetapkan tujuan pengurangan emisi karbon global dan mitigasi perubahan iklim. Protokol ini berangkat dari pemahaman bersama bahwa pemanasan global dan perubahan iklim yang kita rasakan saat ini disebabkan oleh buangan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer tanpa batas demografi yang jelas. Sederhananya, karbon dioksida bisa saja dilepaskan di Eropa, namun yang terdampak pemanasan global adalah seluruh negara di dunia. Yang membakar hutan bisa saja di Indonesia, namun yang terkena dampak kenaikan suhu seluruh dunia. Karbon dioksida tidak memiliki KTP, sehingga siapapun, individu manapun, perusahaan atau negara dimanapun yang melepas karbon dioksida ke atmosfer harus bertanggung jawab untuk mengurangi atau minimal menetralisir. Mari kita cermati bersama, hampir semua industri saat ini menggunakan bahan bakar fosil. Baju yang kita pakai saat ini diproduksi di pabrik dengan mesin-mesin yang digerakkan oleh listrik. Listriknya sendiri berlangganan dari PLN yang diproduksi menggunakan pembangkit batu bara dan ketika dibakar akan melepas karbon dioksida ke atmosfer. Transportasi, mulai dari mobil, motor, maupun pesawat, digerakkan oleh bahan bakar, tergantung jenis mesinnya, dan melepas karbon dioksida dari knalpotnya. Tiap kali kalian membeli botol minuman plastik, perlu diingat bahwa biji plastiknya dibuat dari minyak bumi, yang mulai dari proses penambangan, pemurnian, produksi, penyimpanan di pendingin supermarket, semuanya mengeluarkan emisi. Sekitar 4 miliar penduduk dunia, atau 54% dari total populasi, berselancar di internet setiap hari. Di Conversation.com memprediksi pada tahun 2040, emisi karbon dari internet akan menyumbang karbon hingga 14% dari total emisi karbon dunia. Itu artinya, masing-masing penduduk dunia akan melepas 414 kg karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Jadi ingat, ketika kalian googling, ada mesin server di belakangnya yang digerakkan dari energi yang melepas karbon dioksida. Bahkan rekaman video ini ditayangkan di YouTube, yang servernya juga melepas karbon dioksida. Untuk menambah ngerinya fakta, suhu udara pada tahun lalu naik 0,89 derajat Celcius atau hampir 1 derajat jika dibandingkan dengan suhu rata-rata tahunan pada periode 1950. Kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Di Indonesia sendiri, 115 pulau sedang dan kecil terancam hilang di tahun 2050. Selain itu, kenaikan suhu juga akan mendorong produksi gas rumah kaca berlebih, terutama dari jenis freon. Protokol Kyoto pada tahun 2005 kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan. Terakhir pada konferensi perubahan iklim di Glasgow, COP26 pada November 2021, aturan pasar perdagangan karbon resmi ditetapkan. Untuk membuatnya lebih sederhana, perdagangan karbon dilakukan dengan dua skema. Yang pertama, dengan mengurangi emisi, yang kedua, dengan mengkompensasi emisi. Kita mulai dari skema pertama, mengurangi emisi karbon dilakukan dengan proses yang disebut sebagai alih teknologi. Di Denmark, sekitar 40% energi listrik yang dihasilkan berasal dari pembangkit listrik tenaga bayu. Di atas Denmark, masih ada Swedia di urutan pertama, disusul Norwegia di urutan kedua. Di bawah Denmark, menyusul negara-negara lain seperti Swiss, Austria, Finlandia, dan Inggris. Hanya saja perlu diingat, proses alih teknologi membutuhkan waktu, terutama penyiapan infrastruktur dan permodalan. Membangun instalasi sejenis di Indonesia saja masih harus berurusan dengan biaya ganti untung, penolakan masyarakat, belum lagi kesiapan fiskal, baik di level daerah maupun di pusat.
Denmark sendiri baru berani mentargetkan alih teknologi 100% pada tahun 2050 atau sekitar 27 tahun lagi. Sementara di satu sisi, produksi emisi dari bahan bakar fosil mereka terus berlangsung, sehingga mereka mengkombinasikan dengan skema kedua, yaitu skema kompensasi. Skema kompensasi, sesuai dengan namanya adalah mengganti emisi karbon yang dilepaskan dengan mengembangkan proyek yang mampu menyerap emisi. Proyeknya bisa berupa penanaman pohon, instalasi alat penyerap karbon, dan yang paling familiar, yaitu penanaman mangrove atau bakau. Dan disinilah peran Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terbesar di dunia. Kompensasi karbon dapat dilakukan secara lintas negara. Pembuang emisi karbon bisa saja berada di Eropa, Cina, atau Amerika, tapi kompensasi karbonnya dapat dilakukan di Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai itu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.